itu nggak Mbak? Alat itu tuh tes eh, tes tes kehamilan. Oh, Iya. kamu yakin itu tester kehamilan? Di bungkusnya ditulis gitu sih, Mah. Masa sih isinya lain? Mama selama ini nggak punya pikiran macam-macam dengan kamu. Tapi sejak peristiwa di gudang itu yang Mama lihat kamu dengan Resa, wajar dong kalau sekarang Mama was-was dengan kamu. Yang saya khawatirkan justru ibu. Ibu. Sarah itu kan cucu kesayangan ibu. Dia sering keluyuran malam saja. Kita nggak berani cerita sama ibu. Takut ibu syok. Mau kemana? Rumah Ipul, Ada apa? Berliana bilang ada rahasia mengenai Sarah. Rahasia apa? Kalau dikasih tahu ya namanya bukan rahasia. Kamu sakit ya? Hah? Masuk angin. Sampai jam berapa tadi malam belajar? Kamu hamil ya? Enggak. Kalau enggak masa baca buku ginian? Ada tanda-tanda kali ya? Sudah. Syukurlah. Tapi bukan saya. Loh, siapa? Gak mungkin, nonsens. Amit-amit, gak bakalan kejadian. Res, tanda-tandanya tuh udah jelas, tau nggak? Aku tuh sejak kapan tuh udah mual-mual. Mensku juga telat. Kamu kan pernah bilang kalau mens kamu tuh gak teratur. Terus kenapa bisa muncul barengan? Ya, namanya kebetulan, kan bisa aja. Kamu jangan gampangin gitu dong. Ini masalah kan serius banget. Aku tuh gak ngegampangin. Tapi, coba kamu pikir deh. Coba kamu pikir pakai otak. Mana mungkin? Kita kan cuma pura-pura gitu doang. Masa bisa jadi? Yang di kolam apa? Apa? Lo inget gak sih kata-kata dokter yang waktu datang ke sekolah kita? Bahwa sperma itu bisa lari-lari dalam air. Kalau masuk ke tempat gue gimana? Iya, tapi kan itu kemungkinannya kecil. Bisa aja kejadian kan? Ya udah deh, sekarang gini deh. Sekarang kamu beli tes alat kehamilan deh. Itu yang mau aku bilang. Kan giliran kamu yang beli. Aku. Cek Ai. Cek Ai. Cek Ai. Mas. Mas, tolong Mas. Ini gimana? Tolong Mas. Mas. Hati-hati ya Mas. Malahnya Mas, hati-hati tuh Mas. Tuh kan, Res?
Tuh kan gua hamil kan? Nih, pegang. Tenang dong, Sar. Jangan panik gitu. Tenang. Lu kira emang gua orang gila apa? Sar, aku juga bingung, Sar. Tapi kamu jangan buat tambah bingung dong. Oh, lu bingung? Pergi aja sana. Pergi ke luar negeri. Tinggalin gue. Tinggalin Sarah. Sar. Diam kamu. Diam kamu. Diam kamu. Kita sama-sama pikirin. Gimana caranya ngadepin masalah ini? Lu sayang sama gue kan? Ya, iya dong. Lu mau tanggung jawab? Iya dong. Lu mau perut gue gede? Ya iya dong. Goblok! Itu nggak gue mau, tau? Sendirian, Bu Ginda. Kelihatannya sama siapa? Kelihatannya seperti menunggu seseorang. Seseorang. Siapa? Gosip aja deh. Halo? Iya. Wah, ada apa nih? Bisa kebetulan seperti ini. Sebentar, Pak. Demi Tuhan, Bu, ini bukan rekayasa. Siapa sih? Halo? Rekayasa apa? Ah, biasa, Maruli. Kalau lihat aku sendirian di sini gatal mulutnya kalau nggak kasih komentar. Win, kayaknya saya nggak bisa ke sana. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ada kabar kurang enak dari rumah. Kabar apa? Ngapain telepon Bang Aib di kantor? Nggak bisa dong, cuma Cai aja yang menanggung persoalan ini. Kalau Cai pusing, dia juga harus pusing. Bukannya apa-apa, Cai. Makanya dari kemarin saya nggak pernah cerita apa-apa ke Cai. Karena masalah ini belum 100% pasti. Gimana sih, Ber? Sekarang kamu bilang belum pasti. Sarah kan cuma bercerita kalau dia tuh merasa dirinya hamil. Tapi itu perlu dibuktikan terlebih dahulu, Cai. Dan sampai sekarang, Sarah belum cerita apa-apa ke saya tentang hasil tes yang dilakukannya sendiri. Halo? Mama, Sarah, di mana kamu? kok Mama teriak-teriak gitu sih? Bawa yang namanya Reza itu ke sini. Kalau Papa tidak bisa bertindak, biar Mama yang hajar dia. Halo? Sarah? Sarah? Ngecut. Res, Mama udah tahu. Pasti dia Tante Berliana. Padahal kan dia janji nggak mau bilang sama siapa-siapa. Sak, nggak bisa percaya. Sar, serapi-rapinya durian busuk disimpan, pasti baunya akan kecium juga. Makan tuh duren. Masak masih Ija, Bu. Iya, Terus Armi kerjanya apa dong? ya bantu-bantu aja. Kayaknya waktu Ija kerja sendirian, semua kerjaan bisa ketanganan sama dia. Masalahnya, memang bukan karena dia merasa pekerjaannya terlalu berat, tapi gimana sih? Seharian dia perlu teman ngobrol, pasti kesepian. Ibu sendiri gak kesepian, sendirian di sini.
Kalau ibu tiap saat kan bisa nelpon ke sana kemari. Di zaman sekarang ini yang namanya komunikasi itu tidak harus langsung bertatapan muka. Tapi kan kalau ketemu langsung lebih bagus, Bu. Maksud kamu? Ibu harus pindah ke rumah Aif. Seperti yang dibilang Ai. Ya kan gak harus ke rumah Aif, Bu. Kalau emang ibu gak berkenan. Tapi kan ibu bisa ke rumah Ruli, ke rumah Ipul. Atau ibu harus pindah ke rumah kamu. Kenapa tidak kamu saja yang pindah kemari? Daripada kamu tiap bulan harus mengeluarkan duit untuk kontrak pavilion. Sudahlah, kamu tidak usah mengkhawatirkan ibu. Justru kamu yang harus dikhawatirkan. Stop, Bu. Saya udah hafal. Ibu mau ngomong apa? Kamu selalu begitu. Tapi kamu masih nyimpan kartu nama Gilang kan? Itu pemuda yang nganter-nganter ibu yang waktu ibu nyasar. Iya, saya ingat. Sini dong. Ibu mau nelpon. Buat apa? Ya buat ngobrol aja. Gak boleh. Tapi kan ibu belum kenal baik sama namanya Gilang itu. Ya kalau kita sudah sering saling telepon, lama-lama kita jadi kenal baik. Udahlah, mana kartu namanya? Waktu itu kan kamu yang nyimpen. Mana ya? Mana sih? Aduh. Jangan-jangan. Mau kemana kamu? Ada apa, Kak? Aduh, pasti bener deh. Orang dorong-dorong saya tadi di supermarket pasti copet. Copet? Iya, tadi saya ngerasa tas saya ketarik-tarik sama orang, Bu. Jadi kartu nama itu ikut hilang. Habis gimana? Ber, tumben. Ada apa? Lagi sibuk banget nggak? Enggak. Bicara sebentar nggak apa-apa ya. Soalnya saya nelfon yang lain pada sibuk semua. Kok serius amat? Ya, ini soal Sarah. Sarah anaknya Aif? Iya, kacau dia. Kacau kenapa? Kayaknya dia hamil. Hah? Yang bener? Kenapa dengan Sarah? Barusan saya dari rumah Cai. Dia sempat pingsan loh mendengar kabar buruk ini. Sampai sekarang sih dia masih kalut. Ya, saya nggak bisa nemenin dia karena saya harus balik lagi ke kantor. Maksud saya, Sid, kalau kamu ada waktu, kamu temenin deh Cai. Takut ada apa-apa. Bisa aja sih. Terus Cai juga pesen, jangan sampai ibu tahu dulu ya. Kamu sendiri kan tahu, ibu sangat sayang sama Sarah. Kalau ibu tahu, ibu bisa shock. Sid? Oke, ntar saya kesana ya. Sarah kenapa? Jangan bilang tidak ada apa-apa. Soalnya dari kemarin ibu sudah curiga. Sarah ada apa-apa. Tadi pagi Ai berbohong. Bilang mau ke rumah temennya. Ternyata menemui Berliana. Dan Berliana sekarang menelpon kamu bicara soal Sarah.
Kebangetan. Kalau kamu menjawab tidak ada apa-apa. Sarah kecelakaan, Bu. Masya Allah. Di mana? Bukan kecelakaan lalu lintas, tapi kecelakaan dengan pacarnya. Berduaan naik motor? Bukan, Bu. Hamil. Bu, tarik nafas panjang-panjang, Bu. Hirup udara sebanyak-banyaknya. Coba lagi, Bu. Ibu jangan pikirin apa-apa. Oma masuk rumah sakit. Tekanan darahnya naik. Tinggi sekali. Astaga. Saya udah tersudut di mana saya udah nggak mungkin untuk berbohong lagi. Dan ibu juga udah terlanjur dengan kalau saya bicara Berliana dan bicarakan Sarah. Tapi mestinya kan kamu jangan bilang langsung kalau Sarah hamil. Lalu saya harus bilang apa? Pertama, sudah nggak punya waktu untuk ngarang-ngarang lagi. Kedua, saya pikir buat apa berbohong lagi, cepat atau lambat, ibu juga akan tahu. Dan kejadian pasti akan begini juga. Papa mau kemana? Ke rumah sakit. Papa bukan mikirin Sarah, malah mau besuk ibu. Bagaimana sih, Pak? Lalu besuk Sarah. Besuk di mana? Memangnya dia sakit apa? Kalau memang dia hamil dan merasa bersalah, seharusnya dia datang kemari dan memberikan penjelasan. Bukan kita yang mencari-cari dia. Kalau malam ini dia tidak datang juga, jangan berani-berani memanggil saya Papa. Papa sakit! Semua orang di rumah ini sakit. Papa! 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 Ya. Maaf, Mbak. Jadwalnya mau sekarang atau diperpanjang sampai besok pagi? Bentar ya. Res, mau sampai kapan, Res? Resa? Bentar ya, Mbak ya. Res! Resa! Res? Resa? Res? Halo, Mama, Sarah. Mama jangan marah-marah ya. Kalau Mama marah-marah, Sarah tutup loh. Enggak, Sarah, enggak. Kamu di mana? Mama berusaha mau ngubungin handphone kamu, tapi nggak masuk-masuk. Sarah nggak tahu Ma ada di mana. Kok bisa begitu? Resa jahat Ma. Resa memang jahat, tapi kamu ada di mana? Sarah belum tanya sama orang-orang di sini. Emang tempatnya kayak apa? Duh, Mama jangan tanya-tanya dulu deh. Sarah cuma pengen tahu. Sarah masih boleh pulang ke rumah nggak? Boleh, Sarah. Harus. Kamu harus pulang. Sekarang ya, sayang.
Aif mana? Belum datang juga. Sebentar ya Bu, saya liatin ya. Aif. Ditanyain lagi tuh sama ibu. Pasti kamu bilang ke ibu kalau saya sudah datang, ya kan? Masa terus-terusan saya bilang belum datang? Saya ini belum siap menjawab kalau ibu tanya soal Sarah. Jawab aja apa adanya. Ya kalau masalahnya sudah jelas seperti apa, saya bisa jawab apa adanya. Orang saya juga nggak tahu persis sebetulnya kenapa Sarah. Nggak mungkin kan, ibu cuma tanya, apa betul Sarah hamil? Masih tanya lain-lainnya. Kenapa bisa gitu? Dengan siapa? Gimana tindak lanjutnya? Menurut pengakuan Sarah sendiri bagaimana? Mau kenapa ketemu juga belum? Emangnya Sarah ada di mana? Justru itu saya tidak tahu. Udah sana bilang sama ibu kalau saya nggak jadi datang. Gimana sih? Kalau emang gak mau ketemu ibu, ngapain kemari? Orang lagi bingung. Semua juga bingung. Kita semua di sini bisa lebih bingung lagi kalau Mas pergi begitu aja. Sorry ganggu. Apa kabar Bang Aif? Ada Malen toh? Ibu mana? Pada pengen belajar vokal? Pada mau nyanyi atau gimana? Anak-anak sih bilangnya begitu. Ya baguslah. Kalau mereka mampu. Mampu tidaknya sih kita belum tahu, Bu. Tapi yang penting mereka punya kemauan bagus, jadi ya kita dukung. Marlen, apa kabar? Sudah ketemu Sita di luar? Sudah, Bu. Lagi bicara dengan Bang Aif. Loh, Aif sudah datang? Sudah. Rul, suruh masuk. Apa rencana kamu, Aif? Mau menikahkan Sarah dengan pacarnya? Saya belum punya pikiran sejauh itu, Bu. Terang saja. Urusan sekarang Sarah, kamu nggak pernah ikut mikirin. Apalagi rencana yang akan datang. Maafkan saya, Bu. Loh, kok minta maaf sama ibu? Memang salah apa kamu sama ibu? Sudahlah, Aif. Pulang saja kamu. Jangan mengkhawatirkan ibu.
yang sudah diurus puluhan suster dan dokter. Ibu justru mengkhawatirkan kamu. Kelihatannya kamu tidak begitu kenal dengan anaknya sendiri. Siapa kamu? Reza mana? Orang sudah begitu rusak masih dibela juga. Sarah nggak ngebela kok. Orang Sarah juga nyariin dia. Ya sudah. Besok pagi kamu antar papa ke rumahnya, ya? Pada. Pada. Nyari siapa ya, Om? Reza ada? Reza? Reza ada nggak? Pagi-pagi berisik lu. Reza mana? Lihat motornya enggak? Bego lu. Nggak ada, Om. Kayaknya nggak semalam nggak pulang tuh. Belum pulang? Bisa ketemu dengan orang tuanya? Orang tuanya siapa? Ya orang tuanya Reza. Lo memangnya lagi ada di sini? Loh, memangnya nggak tinggal di sini? Lah enggak lah, Om. Ini kan tempat kos. Jadi kamu tahu kalau Reza di sini ini kos? Mana mama tahu, Pak? Mereka tinggal di mana dong? Bandung. Bandungnya di mana? Oh, dekat rumah sakit Hasan Sadikin dong. Kamu kapan ke Bandung lagi? Ngapain kamu nanya-nanya kapan ke Bandung? Mestinya sih besok. Tapi kalau ibu belum boleh pulang, saya mau minta izin jaga di Jakarta aja deh. Ya udah deh. Maksudmu apa sih? Narmi, tolong dong airnya. Jangan suka ngomong cinta. Nanti kalau saya pindah gimana? Emangnya Narmi mau pindah? Ya, nggak tahu kapan. Tapi nggak mungkin lah selamanya di sini. Memang kerja di sini nggak enak. Biar enak kayak apa? Tapi kan pembantu. Nih, menteri-menteri yang kaya raya itu juga sama, pembantu. Tapi pembantu presiden. Oh, mau pembantu presiden kek. Tapi kan tetap aja statusnya sama-sama pembantu. Ih, Mas Daryanto ini pinter ngeyel. Narmi. Nih, tapi Narmi mau pindah kemana? Ya, kerja di pabrik boleh, di supermarket ayo, di restoran juga nggak apa-apa. Pokoknya bukan pembantu. Gaya banget, bawa handphone segala. Halo? Pak, iya Pak. Oh, enggak Pak, saya sedang di bengkel Pak. Mobilnya mogok lagi Pak. Iya. Oh iya, iya, iya baik Pak, baik, iya, iya Pak baik Pak.
Iya. Terima kasih, Pak. Ya udah, pulang sana. Loh. Mi. Handphone suka foto. Mi. Paling suka pinjaman. Mi. Narmi. Ih, kamu sih makin ngomong. Ada apaan? Kenal Reza kan? Di mana dia sekarang? Tahu tuh dia udah lama nggak kemari. Kapan terakhir kamu lihat dia? Saya baru sekarang ini kemari lagi. Kamu? Saya juga kurang tahu, Bang. Reza, stop Reza. Stop. Lu ngapain di sini lu? Pacaran lo ya? Halo? Dia datang. Teke. Dia bawa foto lo tuh. Nanya-nanya sama si Ramon. Gue yakin orang suruhan bapaknya Sarah. Ngapain lagi? Jelas-jelas gue kesini tuh untuk janjian sama si Sarah. Udah gitu, gue tuh barusan telepon Sarah. Dia bilang dia nggak hamil kok. Masa sih? Bagaimana? Lolos. Ya gimana lagi? Udahlah. Siapa sih? Ramelan. Tadi siang saya minta Ramelan pinjam anak buahnya untuk cari Reza. Ramelan bagian penagihan utang. Iya. Hati-hati lupa. Ramalan itu anak buahnya banyak. Mantan orang-orang gak bener. Benar nggak benar itu tergantung pimpinannya. Tapi Papa sudah pesan pada Ramelan, jangan pakai kekerasan. Ah, apa itu jaminan? Mama kok malah bela Reza? Bukannya Mama ngebelain Reza. Tapi kalau anak buahnya Ramelan menghajar Reza dan orang tuanya nggak terima, kan jadi masalahnya semakin besar. Sedangkan kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan kan tanggung jawabnya Reza. Ya udahlah, nggak usah dipusingkan. Kenyataannya anak buah Ramelan kan gagal. Jadi kita nggak perlu khawatir Reza akan di apa-apain. Gitu ya? Iya Pak, saya ngerti. Saya catat sebentar ya Pak. Ya sebentar. Oke. Diduga setelah melalui proses kejar-kejaran yang Ya. seru semalam, pengendara sepeda motor itu tercebur ke dalam sungai terusan Kali Serengseng Sawah. Menurut seorang bagaimana? saksi mata, pengendara sepeda motor itu berusaha lari dari kejaran sebuah sedan yang tidak jelas identitasnya.
Menurut pihak kepolisian, nomor sepeda motor ini begini, Pak. tercatat atas nama Resa Lumbuan, seorang Pak, mahasiswa maaf, berusia Pak. Nanti 23 tahun saya penduduk telepon lagi ya. Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih. Sampai dengan berita ini diturunkan, tim SAR yang menyisir dasar sungai di seputar lokasi tidak menemukan tubuh pengendara sepeda motor ini. Sementara menurut informasi dari berbagai sumber, sampai saat ini Resa Lumbuan belum pulang ke rumah sejak kepergiannya kemarin sore. Tante Ber. Tante. Papa jahat. Mas udah nyuruh mantan narapidana buat habisin Resa. Gara-gara tuh orang. Resa nggak tahu deh sekarang ada di mana. Tante. Gimana dong? Bener kan Mama bilang apa? Bisa saja kan Resa melarikan diri dan bersembunyi? Bisa juga terbunuh kan? Ma, jangan punya pikiran sembarangan. Tapi bisa kan? Kalau sudah begini, kamu hanya bisa menunggu dan berdoa. Tante yakin cepat atau lambat Reza akan menghubungi kamu. Kayaknya nggak mungkin deh, Tan. Kenapa? Sebelum kejadian ini aja, Resa tuh udah kabur. Apalagi sekarang setelah dijebak oleh ayah. Dijebak? Iya. Jadi masalahnya gini loh, Tan. Buat mancing si Resa, ayah tuh suruh Sarah ngasih tahu bahwa Sarah itu nggak hamil. Ternyata berhasil. Resa nelfon Sarah, kita janjian di tempat tongkrongan. Pas Sarah mau berangkat, ayah malah ngelarang Sarah. Dia malah ngirim orang lain buat tangkap Resa. Tante, Sarah mesti gimana dong? Lebih baik kamu konsentrasi ke diri kamu sendiri. Jaga kesehatan. Kalau kamu sakit-sakitan, kesian sama bayi dalam kandungan kamu. Biar mati aja nih sekalian. Hus, jangan berpikiran sempit kamu. Kamu pikir dengan kamu menggugurkan kandungan bisa membebaskan kamu dari segala masalah? Enggak, Sarah. Kandungan kamu masih harus dikuret, dibersihkan. Dan pengkuretan usia semuda kamu sangat sekali berbahaya. Kalau bayi ini lahir tanpa ayah, apa lebih baik? Kamu berpikir positif dong, Sarah. Paling nggak Reza itu adalah pacar kamu. Bukan penjahat pemerkosa yang kamu nggak cintai. Ya itu kan artinya dia akan datang dan mengakui sebagai ayah dari bayi kamu. Kalau dia nggak mau? Lama-lama kamu juga bisa menerima. Kalau Sarah juga nggak mau? Pasti masih banyak orang yang mau mengadopsi anak yang terlahir dari ibu secantik kamu. Termasuk saya. Semua orang juga tahu kalau mengadopsi anak itu harus hati-hati. Itu aja. Tapi dari nada bicara kamu nggak menyuruh saya untuk berhati-hati. Itu cuma perasaan kamu aja, Ber. Kamu berubah deh, Pul. Apa selalu menggampangkan persoalan? Persoalan Sarah belum selesai, sudah datangkan persoalan yang lain. Jadi Mama pikir kalau ibu pindah ke rumah kita itu menimbulkan masalah baru? Dan lu sih pakai lari-lari segala. Papa tuh panik tahu nggak? Sampai nyuruh-nyuruh orang lain tuh nyari kamu. Udah, sekarang mendingan kita ketemu dulu. Kita omongin gimana enaknya, oke? Memang Resa salah apa sampai diburu-buru seperti maling? Kalian ini mau apa? Memeras kita? Sampai menyuruh Sarah mengaku hamil segala? Memeras? If, perkawinan yang cuma dijalanin hanya untuk karena menutupi aib,
nggak akan membuahkan kebahagiaan. Dari mana kamu bisa meramal Sarah tidak bahagia kalau sekarang saya nikahkan? Strip warna merah. Cuma satu kok. Yakin satu? Iya satu. Ya satu sih, ya negatif. Negatif. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.